Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Firmana dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Al-Azhar, nomor induk mahasiswa 0220 120. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei untuk kerusakan pantai di Laut Biru, Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Baik, untuk bab 1, pendahuluan, latar belakang. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan potensi besar di sektor pesisir dan laut. Namun aktivitas manusia dan perubahan lingkungan menyebabkan kerusakan pantai di Kecamatan Sekotong, Pantai Laut Biru mengalami abrasi, erosi, dan penurunan kualitas lingkungan akibat faktor alam dan ulah manusia. Untuk lanjut rumusan masalah. 1. Faktor penyebab utama perusakan Pantai Laut Biru di Kecamatan Sekotong. Bagaimana tingkat dan perubahan garis pantai akibat abrasi dan sedimentasi? Apa dampak kerusakan pantai terhadap ekosistem pesisir dan masyarakat lokal? Strategi penanganan apa yang tepat untuk mengatasi kerusakan pantai tersebut? Tujuan penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kondisi aktual kawasan pesisir Pantai Laut Biru. Adapun langkah-langkah pengelolaan dan penanganan yang berkelanjutan. Yang pertama, untuk menganalisis faktor penyebab kerusakan Pantai Laut Biru, mengukur dan mengklasifikasi tingkat abrasi dan sedimentasi pantai, mengidentifikasi dampak ekologis dan sosial ekonomi dari kerusakan pantai, memberikan rekomendasi strategis penanganan dan konservasi pantai. Manfaat penelitian, memberikan informasi ilmiah bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian dan pengembangan kebijakan konservasi pesisir. Bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama, pengertian pantai. Pantai adalah zona transisi darat laut yang berfungsi secara ekologis sebagai habitat, pelindung alami, dan penyedia jasa ekosistem, serta secara sosial ekonomi sebagai sumber mata pencarian masyarakat pesisir, melalui perikanan, pariwisata, dan transportasi. Yang kedua, kerusakan pantai. Kerusakan pantai adalah perubahan negatif pada bentuk dan kualitas lingkungan pantai akibat dalam atau aktivitas manusia, seperti abrasi, erosi, sedimentasi, dan pencemaran. Abrasi paling umum terjadi dan mengancam ekosistem serta infrastruktur pesisir. Adapun faktor penyebab kerusakan pantai disebabkan oleh faktor alami seperti gelombang, arus, pasang surut, dan iklim ekstrim, pembangunan tak berencana, alih fungsi lahan, dan aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Adapun dampak kerusakan pantai, yang pertama meliputi berkurangnya hasil tangkapan nelayan, menurunnya potensi pariwisata, dan meningkatnya risiko banjir atau rob yang mengancam pemukiman dan infrastruktur masyarakat pesisir. Yang kelima, metode pengukuran perubahan garis pantai. Metode efektif untuk mengukur perubahan garis pantai adalah Digital Shoreline Analysis System atau disebut DSAS, berbasis GIS dan citra satelit multitemporal. DSAS menggunakan 3 parameter utama, NSM, pergeseran total garis pantai, EPR, laju perubahan tahanan, dan LRR, tren perubahan dengan regresi linear. Yang keenam, strategi penanganan kerusakan pantai. Penanganan kerusakan pantai memerlukan pendekatan terpadu melalui rekayasa teknik seperti seawall dan groin, serta konservasi ekologi seperti rehabilitas mangrove, pengaturan aktivitas manusia, dan edukasi masyarakat juga penting untuk menjaga keberlanjutan pantai. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur perubahan garis pantai dan abrasi, serta kualitatif untuk menganalisis penyebab dan dampak sosial ekonomi. Baik, untuk lokasi dan waktu penelitian, saya ambil fotonya dari Google Maps yang dilakukan di Pantai Laut Biru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat selama 10 Juni 2025. Subjek dan objek penelitian. Yang pertama, objek penelitian kondisi fisik Pantai Laut Biru. Yang kedua, objek penelitian masyarakat pesisir, pengelolaan sumber daya alam, dan pihak terkait lainnya.
4. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi lapangan untuk pengukuran kondisi fisik pantai. Yang kedua, mengukur abrasi dan sedimentasi. Ketiga, wawancara dan kuesioner. Keempat, pengukuran parameter. 5. Pengumpulan data sekunder. 6. Pengukuran citra satelit Landsat tahun 2015 sampai 2023. 7. Data laporan pemerintah dan dokumen terkait pengelolaan pesisir. Kelima, teknik analisis data, analisis kuantitatif. Yang pertama, pengolahan citra satelit dilakukan dengan georeferensi dan digitalis garis pantai. Yang kedua, analisis perubahan garis pantai menggunakan DSAS, ArcGIS untuk menghitung NSM, EPR, dan LRR. 3. Perhitungan luas abrasi dan ekresi dengan mengkonversi garis pantai menjadi poligon dan overlay data. Analisis kualitatif. 1. Interpretasi hasil wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak sosial ekonomi. 2. Penyusun peta kerusakan dan zona prioritas penanganan menggunakan GIS. Bab 4, pembahasan. Yang pertama, perbandingan. Jadi di sini ada 2 foto. Yang pertama untuk Pantai Laut Biru tahun 2025 dan Pantai Laut Biru 2020. Adapun perbandingan kondisi pantai tahun 2025. Kondisi umum, yang pertama, pantai terlihat lebih kering dan gersang, vegetasi tampak berkurang, terutama di area pesisir dekat laut. Yang kedua, deretan perahu nelayan mendominasi garis pantai, menandakan peningkatan aktivitas nelayan. Dan perbedaan kondisi pantai tahun 2020. Pada 2020, yang pertama, pantai terlihat lebih hijau dan rimbun, banyak pohon kelapa dan pohon lainnya yang tumbuh dengan daun cukup lebat. 2. Tampak ada lebih banyak struktur pondok dan bangunan sederhana. Yang ketiga, kawasan terlihat lebih hidup, mencerminkan aktivitas tradisional atau wisata lokal. Adapun permasalahan yang terjadi di pantai tersebut ada 3. Yang pertama, tanggul pantai. Yang kedua, tebalnya sedimentasi. Yang ketiga, terjadinya rob. Permasalahan untuk tanggul, tidak adanya tanggul alami yang sudah rusak, membuat garis pantai sangat rentan terhadap hempasan gelombang laut secara langsung. Dampaknya mempercepat abrasi pantai, menurunnya kualitas fungsi pantai sebagai kawasan pemukiman wisata dan aktivitas nelayan. Dan solusinya, membangun tanggul laut menggunakan batu bronjong, beton, atau sistem geotekstil ramah lingkungan untuk menahan abrasi dan hempasan gelombang. Yang permasalahan kedua, menebalnya sedimentasi di pesisir pantai. Yang pertama, aliran sungai atau drainase permukiman membawa lumpur dan sampah ke pantai menyebabkan sedimentasi berlebihan. Adapun dampaknya yang pertama, mengubah garis pantai secara tidak stabil, mempercepat kerusakan kawasan pesisir. Adapun solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, pembuatan saluran air dengan pengendapan terkendali sedimen trap di hulu aliran air menuju pantai. Oke, yang terakhir permasalahan ROB. Pertama, Pantai Laut Biru tidak memiliki elevasi alami atau buatan yang cukup tinggi sehingga saat pasang naik air laut dengan mudah masuk ke darat. Dampaknya di sini mengganggu aktivitas masyarakat pesisir, terutama nelayan dan pelaku usaha wisata. Untuk solusinya, yaitu pembangunan sistem drainase pantai terpadu yang mampu melanjutkan air laut kembali saat surut. Baik, untuk kuesioner formulir ke-1, yang pertama kode L1 tidak ada kerusakan pada fasilitas umum. Kode L2 yaitu tidak ada areal pertanian. Kode L3 tidak ada penambangan pasir. L4 tidak ada industri yang membuang limbah ke pantai. Kode L5 tidak ada pencemaran air tanah. L6 kebetulan di sekitar pantai yang saya ambil tidak ada hutan mangrove. Dan kode L7 tidak terdapat terumbu karang. Yang kode L8 ROB pada kawasan pesisir, bobot kerusakan pada areal tersebut saya ambil 100. Dan kode EA1 perubahan garis pantai, bobot kerusakan saya ambil 50. Untuk EA2 saya ambil bobot sekitar 50. Untuk SP1 sedimentasi tidak ada muara sungai. Dan SP2 tidak ada muara sungai. Untuk formulir yang kedua, yang pertama untuk lingkungan, bobotnya saya ambil 100 dengan kode L8. Yang kedua, erosi dan abrasi, saya ambil bobotnya 50 dan 50 untuk kode EA1 dan EA2. Jadi untuk sedimentasi tidak terdapat bobot, tidak ada sedimentasi. 4. Koefisien yang terkait dengan penduduk dan kegiatan perekonomian.
Yang kelima, berdasarkan lingkungan dan tingkat kepentingannya pada bobot akhir 3 berarti 100 dikali 1,00 yang dimana nilainya 100 dan prioritas D. Untuk bobot 75 sampai 150. Jadi untuk erosi dan abrasi dengan nilai 100 dan prioritas D dengan bobotnya 75 sampai 150. Dan kerusakan sedimentasi saya ambil 100 yang dimana prioritas D juga dimana bobotnya tidak diutamakan 75 sampai 150. Ini adalah dokumentasi untuk orang-orang yang saya wawancara dan saya pertanyakan terkait mengenai kerusakan pantai. Adapun untuk yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Baik, saya tutup presentasi kerusakan pantai pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.